orang ini saudara yang sudah menggenapi rencana keselamatan itu, sebenarnya ia tidak berakhir dengan itu sahaja. Amen. Roh Kudus yang anda menerima sekarang ini mula bekerja dan ia mula menghasilkan buah. Right? Itu tahap yang pertama ya, buah roh. Buah roh adalah mengubah karakter kita ya. Right? Haleluya. Banyak-banyak kesaksian kita pernah mendengar bagaimana Tuhan mengubah daripada A menjadi B, daripada X menjadi Z. Alright? Bertentangan dengan apa yang anda mengalami. Bukan menjadi teruk, tapi menjadi lebih baik. Amen. Pribadi yang lebih baik. Itu yang Roh Kudus lakukan dalam hidup anda bila menghasilnya buah roh. Amen. Harus faham apa itu buah roh itu. Amen. So, buah roh itu adalah untuk, amen, seperti saya katakan tadi, transformasi akan berlaku dalam hidup. Hari ini perkataan transformasi kita punya, wow, transformasi itu besar. Negara mengalami transformasi. Sebenarnya saudara, amen, yang transformasi sudah pun ada dalam Alkitab. Amen. Haleluya. Amen. Bila anda, firman Tuhan berkata, jangan kamu confirm, serupa dengan dunia. Amen. Mengubah. That's what we call transformation. Transformasi, mengubah sesuai dengan firman Tuhan. Bila ia berlaku, sebab ia adalah sesuatu yang begitu ketara sekali, begitu besar sekali. Bukan senang nak mengubah. Right? Berapa ramai di sini jenis yang betul-betul keras hatinya, tidak mau berubah. Amen. Mereka begitulah sampai Roh Kudus datang bila minta Tuhan berubah karakter saya. Amen. Pikiran saya. Amen. Cara pandangan saya. Tuhan mula bekerja dalam hidup anda dan transformasi ini akan berlaku secara berterusan. Tidak ada perfection dalam ini, walaupun kita semua menuju ke perfection dan sempurnaan. Alright? Tapi kita akan sampai ke tahap itu sehingga Tuhan datang. Amen. Tapi kita akan cuba berusaha sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Dengan bantuan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus untuk mengalami perubahan itu. Dan bila ia berlaku, buah roh menghasil, terhasil daripada kehidupan kita. Amen. Ada yang fikir, yang belakang faham tak buah roh itu? Okay? Jangan fikir ini buah yang dijual di pasar. Tidak ada dijual di pasar. Hanya datang daripada Roh Kudus. Ia suatu anugerah daripada syurga. Amen. Bagi setiap yang mau diubah sesuai dengan firman. Amen. 9 buah roh. Amen. Tidak ada orang yang menguasai semua itu, masih dalam daging lagi ya. Alright? Betul atau tidak? Yes. Amen. Tak percaya? Cubi diri kamu, kamu akan tahu. Okay, saya masih lagi dalam daging. Okay. Alright? Maka masa berlalu sesuai dengan firman Tuhan, kita berubah. Tuhan buah roh itu hasil. Selepas itu pula kita melihat Tuhan juga memberi karunia roh. Amen. Untuk tubuh Kristus di sini. Seperti Paulus menulis kepada Korintus, gereja Korintus ini, mereka ini seolah-olah macam tidak memahami apa yang sedang berlaku. Dia berkata, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahawa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tentang penghalahan. Penyembahan berhala berlaku. Dan di sini dia cuba berkata, ataupun dalam firman-Nya berkata, kerana itu aku mau meyakinkan kamu bahawa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada orang yang seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. So, bila Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, bayangkan waktu Roh Kudus mula berlegar di tempat ini, ada yang mula menangis, ada yang terus berlutut. Kenapa? Sebab Roh Kudus yang bekerja pada waktu itu, sampai mereka mengaku Engkaulah Tuhan. Amen. Bukan disebabkan khotbah ke, sebab disebabkan penyertaan Roh Kudus. Amen. Sampai waktunya
seseorang itu berkata, saya mau menerima Yesus, disebabkan Roh Kudus. Tuhan itu sendiri bekerja. Amen. Haleluya. Dan penyertaan, dia berkata, amen, bila Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, barulah mereka merasai sesuatu yang lain. Dia itu Tuhan. Amen. Kenapa pada hari Pentakosta ramai yang tampil ke hadapan kepada Petrus, mereka rasa bersalah, dan mereka yang buatkan Yesus mati di kayu salib sebab penyertaan Roh Kudus. Amen. Haleluya. Pada waktu itu, amen, bangkit Petrus dan dia berkhotbah message yang pertama, amen, di hari Pentakosta, gereja yang pertama yang terjadi pada hari itu. Amen. Penyertaan Roh Kudus begitu signifikan dalam hidup setiap umat-umatnya. Nah, sekarang ini saudara, pertanyaan saya, saudara digenapi dengan Roh Kudus. Apakah saudara percaya ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup saudara, maka pada saat yang sama dia telah memberikan karunia-Nya itu bagi saudara? Amen. Dan saya percaya at least minimal satu karunia Tuhan akan berikan kepada umat-umat. Minimal satu. Amen. Kenapa? Sebab dia mau memperlengkapi kita di dalam kerajaan Tuhan. Amen. Nah, Alkitab menggambarkan, firman Tuhan menggambarkan gereja sebagai persekutuan orang percaya, sebagai tubuh, dan tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Kalau kita baca tulisan Rasul Paulus mengenai anggota-anggota tubuh, maka hal itu yang tidak hanya berbicara tentang tempat, bangunan, okey, tetapi lebih mengenai fungsi atau function tubuh itu. Ada tangan, ada kaki, telinga, mata, alright, hidung, dan banyak lagi bahagian tubuh yang lain. Sebuah gambaran yang sangat baik untuk mengajarkan kita bahawa setiap orang yang percaya memiliki tempat yang khusus di dalam tubuh Kristus. Amen. Seperti yang bahagian-bahagian yang ada di dalam tubuh kita. Okey, tidak ada orang yang cacat di sini, ada tak di sini? Ada kan? Tak. Puji Tuhan ya. Tadi ya. Alright. Kamu datang di sini sebab kamu tak ada satu kaki ke. Amen. Kamu complete. Puji Tuhan, bersyukur. Amen. Seperti yang saya katakan, Roh Kudus diberikan, anda diperlengkapi, dan Tuhan juga memberikan at least satu minimal karunia untuk memperlengkapi anda bagi melayani Dia. Amen. Pasti ada satu. Kebanyakan masa kita tidak selidiki. Amen. Tuhan kadang-kadang memakai kita di sesuatu bahagian yang bukan semuanya boleh berfungsi. Itu adalah kelebihan yang diberikan bagi anda. Itu juga boleh menjadi karunia. Dan sini saya boleh katakan Sister Amin, dia buat nubuatan. Alright, itu adalah satu karunia. Dalam pelayanan saya, ada banyak yang ramai yang saya pernah jumpa, pemimpin pelayan yang digunakan, dengan karunia-karunia. Ada yang berbahasa roh yang seperti katakan. Pernah saya berjumpa dengan rakan pelayanan saya di gereja yang lama yang berbahasa roh, di mana dia akan berbahasa dalam bahasa Ibrani. Dan dia juga akan buat penafsiran bahasa yang sama. Amen. Sewaktu ibadah dan sebagainya. Alright. Ada juga yang saya pernah lihat dia mempunyai karunia iman. Yang saya pernah jumpa hamba Tuhan yang mana dia tu akan lift up faith dalam hidup seseorang itu bila dia beri panggilan mezbah itu. Amen. Ada juga yang saya pernah lihat di mana dia letakkan tangan, seseorang itu disembuhkan, karunia penyembuhan. Jadi kita lihat dalam firman di sini. Amen. Bila Paulus menulis kepada jemaat Korintus, dia tidak memilih hanya seseorang yang boleh memiliki, hanya diberikan kepada segelintir atau pemimpin atau pengkhotbah atau gembala, tapi ini adalah untuk semua. Setiap seorang yang percaya dia adalah Tuhan. Amen. Setiap seorang yang sudah digenapi dengan Roh Kudus, maka kamu akan menerima karunia Roh. Amen. At least satu. Dan ia adalah penting. Seperti saya katakan tadi,
Ada yang sudah dapat, tapi mereka tidak mempergunakan. Ada yang tidak tahu sebenarnya mereka mempunyai karunia itu. Right? Di akhir-akhir ini, gereja harus bangkit. Tidak boleh lagi berpikiran pasif. Amen. Bangkit gereja seperti gereja yang pertama, seperti di Kisah Para Rasul. Haleluya. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amen. Aktif dalam ibadah, dalam kesatuan. Amen. Dalam kongsikan kasih, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa dan sebagainya. Aktif. Tuhan, amen, sedang memperlengkapi gereja di akhir-akhir ini. Dan Anda adalah tubuh Kristus. Setiap Anda adalah tubuh Kristus. Setiap orang adalah unik di mata Tuhan. Unik. Anda begitu berharga sekali, saudara. Dan setiap seorang Tuhan berikan karunia Roh. Sebab ini gereja Tuhan, bukan gereja sendirian berhala. Okay? Inilah gereja Tuhan. Amen. Dialah segala-galanya. Kita semua adalah satu tubuh yang mempunyai fungsi masing-masing. Amen. Sebagai gembala, saya ada fungsi saya. Pemimpin, kamu ada fungsi. Jemaat, kamu ada fungsi. Kita semua satu tubuh seperti bahagian di dalam tubuh kita. Sebab ini semua akan memuliakan Tuhan. Amen. Tubuh ini akan memuliakan Tuhan. Dan tubuh ini juga diperlengkapi dengan karunia. Amen. Musuh terbesar kita adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Iblis bukan musuh terbesar kita. Ramai yang takut. Iblis hanya cakap, manipulasi, right? Cuba kaburkan mata kita. Tapi musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri, saudara. Seringkali kita tertipu oleh diri kita sendiri. Betul atau tidak? Amen. Right. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa disebabkan apa? Daging kita sendiri. Nafsu. Betul atau tidak? Okey. Seringkali kita menjadi sombong disebabkan pikiran kita. Amen. Seringkali kita jauh daripada Tuhan sebabkan hati kita. Now you tell me. Sekarang kamu beritahu, siapa yang musuh terbesar? Iblis atau kamu sendiri? Diri sendiri. Right? Ini orang ini pribadi ini ada masalah ini. Alright? Harus disalibkan ini. Cari paku yang besar hari ini. Right? Manusia ini ada masalah. Amen. Manusia ini jadi sombong. Amen. Susah mau tunduk kepada Tuhan. Amen. Sebab itu kita perlukan Roh Kudus. Sebab itu kita perlukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu kita perlukan buah Roh di dalam diri kita untuk mengubah manusia ini. Amen. Haleluya. Menjadi pribadi yang baik, saudara. Amen. Haleluya. Ingat, saudara, buah Roh itu adalah untuk kita. Alright? Untuk mengubah pribadi ini, ya. Nah, ini pribadi secara personal. Pribadi ini pun ada masalah. Okay? Sampai Tuhan kena bekerja keras dengan pribadi. Okay? Saya tidak tahu ada yang tidak. Oh, saya okey juga, pastor. Okey lah, pastor. Alright. Nah, ini tidak okey. Orang ini tidak okey. Okey. Sampai Tuhan kena bekerja keras dengan ini. Sebab keras sangat. Sampai dia kena hancurkan banyak bahagian. Amen. Sampai puji Tuhan, hari ini saya dapat memberitakan firman Tuhan. Dan sampai hari ini saya minta Tuhan ubah saya, Tuhan. Ubah saya. Oh, perubahan. Roh Kudus bantu saya. So, saat saya katakan cukup, I'm alright, saya mencari masalah. Amen. Seperti saya katakan tadi, transformasi akan berterusan. Amen. So, setiap hari saya perlukan Roh Kudus untuk mengubah saya. Jangan satu hari katakan Tuhan cukup, I'm alright, I'm perfect. Jangan sampai ke tahap itu, hancur semuanya. Amen. Minta dia setiap hari pimpin kita. Amen. Haleluya. Dan Tuhan harus bekerja dalam diri kita, saudara.
Dan sebab itu dia berikan Roh Kudus bagi kita. Dan buah Roh adalah untuk diri kita. Dulunya tidak boleh, asyik marah, asyik benci, amen, iri hati, amen. Tak ada perkataan yang baik keluar daripada mulut. Yang keluar semuanya, bayangkanlah macam mana perkataan itu. Alright? Sampai Roh Kudus datang mengubah pribadi. Hari ini perkataan yang keluar, haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Karunia Roh pula diberikan bukan untuk diri kita, untuk tubuh Kristus. Amen. Karunia ini diperlengkapi untuk gereja, untuk orang yang ada di luar. Amen. Bagi kemuliaan dia. Amen. Haleluya. Amen. So saat kamu menerima Roh Kudus, bila perubahan berlaku, Tuhan mula mempercayakan anda memberikan karunia itu. Amen. Ingat saudara, okay, setiap orang akan menerima karunia ini selagi, amen, kamu mau digunakan pakai dalam kerajaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kamu. Seperti saya katakan itu, karunia Roh ini adalah besar. Amen. Seperti seorang yang berdoa, dalam nama Yesus, kamu disembuhkan. Dia disembuhkan, saudara. Jangan kamu ingat, wow, saya mempunyai satu kuasa ini. Saya berdoa pasti orang disembuhkan. Aha, Tuhan boleh ambil balik. Right. Ingat, setiap kali ia berlaku, terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, sebab mempercayai saya dengan karunia ini. Amen. Haleluya. Amen. Saya tahu saya ada. Tuhan berikan saya karunia. Amen. Mungkin anda yang duduk pada hari ini, lihat, imbas kembali atau selidiki diri anda. Pasti ada satu Tuhan berikan. Gunakan karunia itu untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi semua yang memerlukan. Amen. Terus belajar menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Maka karunia Roh di dalam hidup kita akan membuat kita berfungsi di dalam tubuhnya untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita melihat 2 Timotius. Timotius 1 ayat 6 hingga 14. 2 Timotius 1, 6, 14. Kerana itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu untuk penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu kerana aku seorang hukuman kerana Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu kerana aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahawa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amen. Paulus berkata kepada Timotius, harta, amen, yang indah. Karunia ini adalah satu harta yang Tuhan berikan bagi kita. Amen. Disebabkan itu dia dapat memberitakan Injil kepada yang lain, sebab dia memberi kekuatan bagi dia. Amen. Dia diperlengkapi. Dan gereja harus diperlengkapi. Umat-umat Tuhan harus diperlengkapi dengan karunia Roh. Amen. Adanya karunia Allah dalam hidup kita justru membuat kita lebih bergantung kepada Roh Kudus kerana berfungsi di dalam kuasa Roh Kudus. Amen. Gunakanlah karunia itu di dalam kesatuan hati hanya untuk satu tujuan, yaitu membangun tubuh Kristus agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi dalam Kristus, Tuhan sedang memperlengkapi gereja ini, tubuh ini. Dan karunia ini diberikan bagi setiap yang percaya. Amen. Jika anda mau Tuhan memakai anda di dalam kerajaan Dia, anda harus diperlengkapi dengan karunia Roh. Amen. Untuk menjadi lebih efektif dalam melayani Tuhan. Haleluya. Amen. Ada yang sedang melayani Tuhan di dalam, di luar, dan sebagai Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dia berkata kepada perkara yang sama kepada Timotius. Setiap yang mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, bukan hanya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, tapi lebih daripada itu, anda perlukan karunia Roh yang Tuhan tempatkan di kalangan, di antara jemaat. Amen. Yang dia boleh percaya. Paulus berkata, inilah harta yang indah. Amen. Jaga baik-baik. Gunakan sebaik mungkin bagi kemuliaan Dia. Datang melalui Roh Kudus. Amen. Haleluya. Dan gereja, amen, harus bangkit memiliki karunia ini. Haleluya. Ada yang kerinduan tapi tidak tahu bagaimana saya boleh memiliki atau menerima karunia ini. Haleluya. Jika objektif anda betul untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan memberikan. Dan Tuhan sedang mencari, amen, vessel, bencana-bencana yang Dia boleh berikan. Haleluya. Di akhir-akhir ini.